melanjutkan kisah perjalanan Myers pada Halloween 5 tahun 1989 yang mana kala itu berhasil meloloskan diri berkat pertolongan laki-laki misterius yang masih belum diketahui siapa orangnya. Scene pun melompat ke tahun 95 yang mana Jamie kecil telah tumbuh menjadi gadis remaja. Malam itu, tepatnya tanggal 30 Oktober 1995, Jamie menjerit kesakitan karena akan melahirkan seorang bayi. Dalam film ini tidak diceritakan secara gamblang bagaimana Jamie bisa tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang bayi. Tapi diceritakan di film ini jika Jamie diculik dan didandani layaknya seorang pengantin dengan tangan dan kaki diikat dan dibaringkan di sebuah altar. Dan akhirnya kejadian itu pun terjadi. Dalam kondisi lemas dan tidak berdaya usai melahirkan bayinya, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Kembali, sosok laki-laki misterius yang dulu pernah menyelamatkan Myers kembali dihadirkan dan masuk ke ruangan tersebut. Ternyata kedatangannya adalah untuk mengambil bayi yang baru saja lahir dan membawanya pergi. Singkat cerita, pria misterius membawa si bayi ke sebuah altar dengan simbol-simbol pemujaan dan melakukan semacam ritual terhadap si bayi dengan memberikan sebuah simbol segitiga di perut bayi tersebut. Scene lalu berpindah pada Jamie yang tidur usai melahirkan bayinya. Tiba-tiba saja dokter yang membantu persalinan Jamie datang dengan membawa bayi itu dan menyuruh Jamie segera pergi jika ia ingin bayinya selamat. Entah maksudnya apa, yang jelas dua wanita ini bergegas kabur. Dengan tertatih dan menahan sakit, Jamie didampingi sang dokter terus berlari menelusuri lorong-lorong bunker untuk mencari pintu keluar. Sesampainya di sebuah tangga, dokter menunjukkan jalan keluar pada Jamie dan memintanya untuk segera kabur sejauh mungkin. Mereka pun akhirnya berpisah dan tinggallah sang dokter di sebuah lorong dengan perasaan yang tidak menentu. Sampai akhirnya sang dokter pun tewas dengan cara yang tragis di tangan Michael Myers. Scene pun berpindah pada Jamie yang masih terus berlari mencari jalan keluar gedung tersebut. Singkat cerita, Jamie berhasil keluar dari bunker bersama sang bayi yang terus-terusan menangis. Tapi dalam pelariannya, Myers yang sudah siap dengan sebuah pisau di tangannya rupanya diam-diam membuntuti kemana Jamie pergi. Hingga akhirnya Jamie menemukan sebuah truk dan langsung masuk ke dalam. Pemilik truk sendiri meneriaki Jamie dan menanyakan kenapa Jamie di sana. Meskipun Jamie sudah memberi tanda bahaya akan keberadaan Myers, rupanya hal itu tidak bisa menyelamatkan nyawa pemilik truk dari tangan dingin Myers. Cerita pun berpindah pada seorang bocah yang malam itu bermimpi buruk dan terbangun karena mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. Tidak lama setelahnya, ibu bocah itu masuk kamar dan menanyakan apa yang terjadi pada Danny. Si bocil pun bercerita jika ada laki-laki berdiri di hadapannya dan memanggil-manggil namanya. Tapi sayangnya, karena tidak mempercayai cerita Danny dan menganggap jika putranya itu kebanyakan menonton TV. Saat hendak keluar dari kamar Danny, tanpa sengaja Kara menjatuhkan sebuah gambar yang tertempel di dinding. Sesampainya di kamar, ia melihat gambar segitiga berwarna merah yang sama sekali ia tidak tahu apa artinya. Karena ia pikir itu bukanlah hal penting, Kara lalu memutuskan untuk pergi tidur. Tapi saat hendak ganti baju, tiba-tiba Kara mendapati tetangganya terlihat sedang mengintipnya dengan sebuah teleskop. Di tempat lain, Dr. Loomis yang terlihat mulai menua tampak sibuk dengan sebuah mesin ketiknya. Ia pun dikejutkan dengan kehadiran sahabat lamanya yang bernama Dr. Wynn yang secara mengejutkan mendatangi kediaman Dr. Loomis. Lama tidak berjumpa, Dr. Loomis lantas menanyakan maksud kedatangan Dr. Wynn malam-malam ke rumahnya. Scene pun kembali pada Jamie yang menghentikan truknya di sebuah rumah sakit dengan niat untuk meminta pertolongan. Tapi naas, ia sama sekali tidak melihat ada orang satupun di tempat tersebut. Jamie lantas mencoba menghubungi emergency service untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya karena cuaca yang buruk, semua hotline sedang sibuk. Kebetulan salah satu radio swasta sedang melakukan siaran langsung. Disinilah Jamie memiliki ide untuk menghubungi radio tersebut, tentunya untuk meminta pertolongan. Secara kebetulan orang-orang yang terlibat dalam film ini juga sedang mendengarkan siaran radio yang sama dengan yang didengar oleh Jamie.
Di telepon, Jamie terus-terusan meminta tolong dan juga menyebutkan nama Myers serta Dr. Loomis. Di sisi lain, Dr. Loomis yang mendengar namanya disebut sontak terkejut dan mematung. Usai sambungan telepon terputus, Jamie kembali menyusuri ruangan dan bersembunyi di toilet. Sementara Myers mulai masuk untuk mencari keberadaan Jamie dan juga bayinya. Untungnya Jamie berhasil meloloskan diri malam itu dengan mengendarai truk. Tapi siapa sangka rupanya Myers telah berada tepat di belakangnya dan terus-terusan menubruk truk Jamie. Alhasil Jamie kehilangan kendali dan menubruk sebuah pagar. Sempat tidak sadarkan diri, Jamie segera keluar dari truk dan bersembunyi di sebuah gudang jerami. Tapi Jamie pun jatuh tersungkur usai Myers menusuknya. Dengan lirih, Jamie mengatakan jika Myers tidak akan mendapatkan bayinya. Dan benar saja, saat Myers menghampiri truk yang dikendarai oleh Jamie, ia tidak menemukan keberadaan si bayi melainkan hanya gulungan kain. Di sisi lain, Dr. Loomis yang kala itu berada di sanatorium bersama Dr. Wynne menyatakan keheranannya karena Jamie dan juga Myers yang kembali muncul setelah 6 tahun berlalu. Terlebih, ia juga sudah tidak lagi mengikuti berita soal Myers usai kejadian 6 tahun silam. A few moments later. Singkat cerita, Dr. Wynne mengajak Dr. Loomis ke kantornya. Di sana, Dr. Wynne menjumpai salah satu stafnya dan meminta agar mencarikan file-file tentang Myers lalu menyerahkannya pada Dr. Loomis. Agak terkejut, si staf pun mengatakan jika baru saja ia mendapatkan telepon dari seseorang yang menceritakan jika Jamie baru saja ditemukan di sekitar Haddonfield. Mendengar ucapan pegawainya, Dr. Loomis dan Dr. Wynne bergegas mencari Jamie. Scene lalu berpindah pada keluarga John Stroud yang juga masih kerabat dari Myers di Haddonfield. Pagi itu, John terlihat sangat kesal karena mendapati sebuah patung mainan Michael Myers menancap di pekarangan rumahnya. Dalam film ini dikisahkan jika John Stroud adalah orang yang sangat dingin dan juga temperamen. Selain itu, hubungannya dengan Kara juga tidak baik terlebih setelah ia memutuskan pergi dari rumah tersebut 5 tahun yang lalu dan tiba-tiba kembali dengan membawa anaknya bernama Danny. Terlibat perdebatan alot dengan sang ayah sampai harus menerima tamparan di pipinya membuat Kara kian membenci John. Dan tiba-tiba saja sebuah bisikan gaib terdengar di telinga Danny di mana bisikan itu menyuruhnya untuk membunuh John. Kara yang melihat Danny menggenggam sebuah pisau dan hendak menusukkan ke perut John buru-buru mengajak Danny keluar dari rumah tersebut. Di tempat lain, seorang tokoh bernama Tommy terlihat sibuk mengkaji rekaman suara dari Jamie yang kala itu menelepon pihak stasiun radio untuk meminta pertolongan. Terus-menerus mendengarkan rekaman suara milik Jamie, akhirnya Tommy mendapatkan sebuah petunjuk yang akan membawanya ke tempat di mana Jamie sempat singgah. Tanpa menunggu waktu lama, Tommy bergegas mendatangi sebuah terminal bus dan bertanya pada petugas di sana tentang bus yang tiba di Pontiac semalam. Dan ternyata si petugas menjawab ada. Tommy pun berlalu pergi usai mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Meskipun masih belum jelas diketahui apa yang sedang Tommy cari, namun lagi-lagi tanpa sengaja, ia menemukan cacaran darah di dekat sebuah telepon umum. Mungkin saja itu adalah darah milik Jamie. Tommy pun mencoba mengikuti tetesan darah yang ternyata menuju ke sebuah toilet wanita. Dan tiba-tiba ia mendengar tangisan seorang bayi dari dalam sebuah lemari. Rupanya apa yang Tommy cari-cari adalah bayi mungil yang baru saja dilahirkan oleh Jamie. Yang mana bayi tersebut memang sengaja disembunyikan oleh Jamie dari Myers malam itu. Di tempat lain, Dr. Loomis dan Dr. Wynne sudah berada di TKP di mana Jamie ditemukan tidak sadarkan diri dengan kondisi luka di tubuhnya. Di sana, ia menemukan tanda segitiga berwarna hitam yang sangat besar di mana itu adalah sebuah pertanda jika Myers telah kembali. Jamie sendiri akhirnya segera dilarikan ke rumah sakit oleh tim medis untuk segera mendapatkan perawatan intensif. A few moments later. Singkat cerita, Tommy membawa bayi Jamie ke sebuah rumah sakit dan secara kebetulan ia bertemu dengan Dr. Loomis. Awalnya, sang dokter tidak mengenali pria muda di hadapannya. Namun, Tommy kemudian memperkenalkan dirinya di mana ia adalah bocah yang dirawat oleh Lori dan berhasil selamat dari kejaran Myers di malam Halloween. Singkat cerita, mereka pun berbincang tentang Myers yang masih hidup dan berkeliaran di luar sana.
Tapi sayang, Tommy tidak bisa menjelaskan panjang lebar tentang sesuatu yang ia ketahui soal Myers. Ia pun mengajak Dr. Loomis untuk bertemu di perayaan kampus pukul 9 malam. Di tempat lain, Debra yang disibukkan dengan kegiatannya sebagai ibu rumah tangga tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan Dr. Loomis yang muncul secara tiba-tiba. Meskipun awalnya Debra sama sekali tidak mengenali sosok Dr. Loomis, namun pada akhirnya ia membiarkan Dr. Loomis duduk di hadapannya dan menjelaskan maksud kedatangannya siang itu. Dr. Loomis kemudian mulai menjelaskan tentang sosok Myers yang kembali muncul usai 6 tahun berlalu dan mengincar para keluarga Strode lainnya yang ada di Haddonfield. Ia juga menceritakan perihal Jamie yang kini dirawat di rumah sakit akibat ulah Myers. Singkat cerita, usai bertemu dengan Dr. Loomis, Debra bergegas menelepon suaminya dan menceritakan apa saja yang dikatakan oleh Dr. Loomis. Bukannya mendengarkan sang istri, John malah marah-marah dan akhirnya membuat ia dan Debra ribut di telepon. Karena tidak menemukan kata sepakat, Debra pun menekat mengemasi barang-barangnya. Menurunnya anak tangga, tiba-tiba telepon berdering. Saat diangkat, si penelepon misterius mengatakan jika ia menginginkan bayi tersebut alias anak Myers. Dan tiba-tiba, di tempat lain, Danny tampak berjalan sendirian selepas pulang sekolah. Langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat sosok misterius dengan kostum serba hitam. Tapi sosok itu pun hilang saat Tommy tiba-tiba mengejutkan Danny dengan berdiri di hadapannya. Di waktu yang bersamaan, Kara yang baru pulang dari kuliah tidak mendapati ibunya di rumah. Selain itu, pintu depan juga dalam kondisi terkunci. Takut terjadi apa-apa, Kara pun berjalan ke sisi rumah dan tidak menemukan hal yang aneh. Kara akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang dan terus memanggil-manggil ibunya. A few moments later. Karena tidak mendapati keberadaan sang ibu di dalam rumah, Kara pun berputar-putar mengelilingi isi rumah. Ia pun mendapati fakta jika Tommy dan Danny ada dalam kamar bersama seorang bayi. Terkejut, Kara lantas menanyakan keberadaan sang ibu yang sama sekali tidak ia lihat di dalam rumah. Tommy sendiri menjawab jika saat ia masuk ke dalam rumah bersama Danny, mereka tidak melihat Debra di rumah tersebut. Padahal orang yang mereka cari-cari telah tewas di tangan Myers. Singkat cerita, Tommy lantas mengatakan jika Kara dan Danny saat ini ada dalam bahaya. Ia pun mengajak mereka berdua untuk bersembunyi di rumah Tommy. A few moments later. Sesampainya di rumah, Tommy lantas menunjukkan simbol-simbol yang ia pelajari selama ini pada Kara. Tommy menuturkan jika simbol-simbol tersebut merupakan simbol sihir, yang mana salah satunya adalah simbol segitiga yang ia temukan di perut si bayi yang dinamakan Thorn. Simbol itu sendiri merupakan sebuah kutukan di mana jika seorang anak memiliki Thorn, maka ia terpilih untuk menerima mandat menjadi tumbal atas dirinya pada malam Halloween. Itulah sebabnya kenapa Myers memburu bayi itu, karena dia adalah penerus terakhir dari keturunan di keluarganya, yang mana jika bayi itu mati, maka kekuatan Myers akan berakhir dan akan diturunkan ke anak lain. Usai bercerita panjang lebar, Tommy pun pamit pada Kara karena ia ada janji untuk bertemu seseorang yang tidak lain adalah Dr. Loomis. Sementara itu, Jamie yang terbaring lemah di rumah sakit samar-samar ingatannya seolah kembali pada kejadian di mana ia dibawa ke sebuah lorong oleh beberapa orang yang berpakaian seperti perawat. Entah apa yang mereka lakukan, yang pasti saat itu Jamie telah berada di sebuah altar di mana ia telah didandani layaknya seorang pengantin. Dan di sanalah ia melihat Myers ada bersamanya. Sampai akhirnya Jamie pun ditemukan tewas dengan luka tembak di kepalanya. Dr. Loomis yang mengetahui kematian Jamie tampak terpukul dan merasa sangat sedih. Selain itu, ia juga sangat terkejut karena dokter yang menangani Jamie mengatakan jika Jamie baru saja melahirkan. Scene pun berpindah pada John yang tiba di rumahnya dan tidak menemukan satupun orang di sana. Berpikir jika malam Halloween adalah lelucon, John malah menemukan pakaian bersimbah darah di dalam sebuah mesin cuci yang terus menyala. Dan tiba-tiba John akhirnya tewas dengan cara mengenaskan usai Myers menyetrumnya hingga tewas. Di tempat lain, pesta Halloween tampak sedang dirayakan di sebuah kampus di mana Tommy juga sedang menunggu kedatangan Dr. Loomis.
Tapi sayangnya sang dokter tidak kunjung datang. Selama menunggu, hal mengerikan pun terjadi karena tiba-tiba sosok mayat yang tewas dalam kondisi mengenaskan jatuh dari sebuah pohon. Suasana pun menjadi gaduh dan perayaan Halloween menjadi kacau. Di saat yang bersamaan, Dr. Loomis tiba-tiba muncul di sebelah Tommy. Satu persatu, korban keganasan Myers mulai bermunculan. Termasuk adik Kara yang malam itu memutuskan untuk mandi usai berkencan dengan kekasihnya. Dan tiba-tiba di sisi lain, Kara dan Danny yang tengah bersembunyi di rumah Tommy terus mengawasi rumahnya dari balik jendela kamar. Tentunya, usai semua yang sudah disampaikan oleh Tommy, Kara merasa nyawanya mulai terancam. Saking cemasnya, Kara akhirnya menghubungi nomor telepon rumahnya dan kebetulan yang mengangkat telepon adalah Beth. Kara yang semula menanyakan keberadaan sang ibu dan juga adiknya tiba-tiba saja menyuruh Beth untuk segera keluar dari rumah tersebut dan berlari ke rumah Tommy. Tapi naas, belum sempat menyelamatkan diri, Myers sudah menghabisi nyawa Beth yang disaksikan oleh Kara. Kekacauan pun kian menjadi saat Kara melihat Danny berjalan masuk ke rumah mereka sendirian. Mendapati Danny dalam bahaya, Kara pun segera berlari menyusul Danny. A few moments later. Menyusuri anak tangga, Kara akhirnya menemukan Danny di dalam sebuah kamar. Tapi momen menegangkan kembali terjadi saat tiba-tiba Kara pun berhasil melukai Myers dan keluar dari rumahnya bersama Danny. Sementara itu, Myers yang sangat kuat dengan santai berjalan mengejar Kara yang ketakutan. Untungnya, Tommy segera membuka pintu tepat waktu hingga Kara dan Danny lolos dari kejaran Myers. Namun, masalah lagi-lagi muncul karena bayi Jamie menghilang. Belum selesai perkara soal bayi yang hilang, Danny lagi-lagi mendapatkan bisikan yang mengatakan agar dirinya datang ke suara gaib tersebut. A few moments later. Saat ditelusuri, ternyata suara itu adalah suara dari Dr. Wynn yang memakai kostum serba hitam sambil memangku Danny. Akhirnya, misteri itu pun terjawab satu persatu saat tiba-tiba kelompok sekte bertopeng dan berjubah hitam muncul dan menangkap Dr. Loomis dan juga Tommy. Sementara itu, Kara berhasil lolos dan naik ke tangga menemui Nyonya Blankship. Tapi siapa sangka rupanya nyonya itu juga merupakan komplotan dari Dr. Wynn. Tidak ingin bernasib naas, Kara pun nekat lompat dari jendela. Singkat cerita, Kara tiba-tiba terbangun dari pingsannya dengan kondisi tangan diikat di sebuah altar. Rupanya ia kembali akan dijadikan pengantin seperti Jamie. Di tempat lain, Tommy ditemani Dr. Loomis tampak kebingungan mencari Kara yang hilang. Ia pun menanyakan pada Dr. Loomis kenapa kelompok tersebut tidak menangkap mereka berdua, melainkan hanya membawa Kara. Tanpa memberikan penjelasan, Dr. Loomis lalu mengajak Tommy ke sebuah tempat di mana kelompok sekte sesat melakukan ritualnya. Memasuki sebuah lorong, Tommy pun memaparkan hipotesanya jika apa yang menimpa Myers itu adalah karena pengaruh ilmu sihir jahat. Seolah paham apa yang harus dilakukan, Dr. Loomis meminta Tommy untuk tetap di lorong, sedangkan Dr. Loomis sendiri akan pergi menemui Dr. Wynn. A few moments later. Rupanya kedatangan Dr. Loomis telah dinantikan oleh Dr. Wynn. Ia pun menyambut kehadiran Dr. Loomis dan mengatakan jika Dr. Loomis lah yang akan melanjutkan tugas Dr. Wynn. Dr. Loomis pun menanyakan maksud dan tujuan dari semua kejadian yang sudah terjadi yang mana tidak lain di bawah kendali Dr. Wynn. Menurut sang dokter, keadaan dunia sudah makin memburuk di mana ketidakadilan telah merajalela. Itulah sebabnya ia ingin membentuk sistem tatanan baru untuk mengembalikan keseimbangan alam. Saat Dr. Loomis sedang mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja anak buah Dr. Wynn memukulnya dari belakang hingga membuat Dr. Loomis tumbang dan pingsan. A few moments later. Di tempat lain, Tommy berhasil menyusup masuk ke sebuah ruangan di mana di sana sedang berlangsung sebuah ritual persembahan. Tommy juga melihat Kara dan juga bayi Jamie ada di sana. Saat ritual berdarah itu akan berlangsung, untung saja Tommy datang tepat waktu dan berhasil menghentikan ritual aneh yang dilakukan oleh Dr. Wynn dan para penganut sekte. Dengan bantuan Dr. Loomis, Tommy CS berhasil keluar dari gedung tersebut. Ia pun berpesan pada Tommy dan rombongan untuk pergi sejauh mungkin dari Haddonfield.
Dr. Loomis pun kembali masuk ke dalam ruangan dan mendapati Myers telah terbaring di lantai. Tapi siapa sangka saat topeng dibuka, rupanya itu adalah Dr. Wynne, si pemimpin sekte. Terkejut, Dr. Wynne langsung memegang pergelangan tangan Dr. Loomis dan menyatakan jika sekarang giliran Dr. Loomis untuk melanjutkan permainan.